Halo para optimer sekalian, kembali lagi berjumpa bersama dengan Anggun dalam program 90 hari sharing hal yang baik tentang buku, artikel, ataupun juga pengalaman pribadi Agung di hari ini. Dan beberapa saat ini Agung sedang membaca buku yang berjudul Pei Tao Yan de Yong Qi, ataupun juga buku yang diterjemahkan dari bahasa Jepang berjudul Kirawareru Yuuki. Kirawareru Yuuki yang ditulis oleh Ichiro Kishimi, dan di sini adalah Fumitake Koga ya. Dan buku ini di printing ataupun juga diterbitkan di tahun 2013 di Jepang dan 2014 di Taiwan, dan di tahun 2016 kembali di print ulang ya. Dan buku ini dalam bahasa Indonesia artinya adalah keberanian untuk menjadi orang yang tidak disukai ataupun juga dibenci ya. Buku ini sebetulnya berkaitan dengan satu teori psikolog yang dikeluarkan oleh Alfred Adler ya. Teman-teman bisa mencari psikolog ini yang cukup ternama, Alfred Adler. Di sini menurut beliau adalah sikap ataupun juga perilaku manusia itu em, didorong bukan karena alasan, tetapi karena apa? Karena tujuan. Jadi kita punya perilaku, sebuah perilaku itu bisa muncul karena kita memiliki tujuan kita sendiri, ya. Dan tetapi detailnya seperti apa, Agung tidak bahas di sini karena cukup tebal bukunya. Aku masih belum baca habis ya, karena semuanya dalam bahasa Mandarin ya. Jadi harus pelan-pelan, harus diresapi betul-betul ya. Nah, kebetulan juga Agung di hari ini membaca sebuah artikel yang dikeluarkan oleh Commonwealth ya, bercerita tentang pidato yang disampaikan oleh Chief ini ya, salah satu pemimpin di Facebook, yaitu adalah Chief Operating Officer di Facebook yang bernama Sheryl Sandberg ya. Sheryl Sandberg ini begitu apa namanya ternama karena ia memiliki latar belakang yang cukup berpengaruh ya di dunia internet, terutama juga sangat berpengaruh di Facebook sendiri. Dan dalam sebuah pidato yang juga teman-teman bisa ngecek di YouTube ya, bagaimana ia bercerita tentang pengalaman bagaimana ia menghadapi tantangan pada saat orang yang dicintainya itu pergi, yaitu adalah suaminya bernama David Goldberg. David Goldberg ya. Dan satu gejolak yang sangat rumit ya, apalagi orang yang kita cintai itu pergi dengan waktu yang mungkin saja sangat cepat dan tidak pernah kita bayangkan. Walaupun kita tahu ya, setiap manusia pasti ada kadaluarsanya, artinya sudah saatnya untuk kembali kepada Yang Maha Kuasa. Tapi begitu hal itu tiba, apakah kita sudah siap ya? Nah, Agung tidak membahas bagaimana ia melewatinya, tetapi ada sebuah kalimat yang ingin Agung sharing, semoga saja juga bermanfaat bagi kita semua ya. Agung mencoba untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya. Ia mengatakan ketika sebuah insiden ataupun juga sesuatu yang menyedihkan itu terjadi, di mana kita merasa terpuruk ya, kamu harus tahu bahwa kita semua bisa melewatinya dengan aman dan juga selamat saat menghadapi semua tantangan itu. Percayalah kepadaku, kata Shirley, Anda semua memiliki kemampuan ini. Kita ini lebih eh, apa namanya lebih lemah daripada yang kita bayangkan, namun kita lebih tegar dari yang kita bayangkan. Sekali lagi yang terakhir, Agung juga cukup cukup suka ataupun juga tersentuh dengan kalimat ini. Kita ini sebetulnya lebih lemah dari yang kita bayangkan, tapi juga lebih kuat daripada yang kita bayangkan. Hmm, Cukup unik juga. Kalau kita pikir kita lemah, ya kita lemah. Kalau kita pikirnya kita kuat ataupun juga tegar, maka kita akan tegar. Kalau dipadukan dengan buku ini ataupun juga teori dari Alfred Adler, bahwa setiap perilaku ataupun juga sikap yang kita ambil sebetulnya kita memiliki tujuan. Dan kalau kita merasa ingin dikasihani oleh orang lain, maka kita akan memilih untuk tetap menjadi orang yang lemah. Tetapi apabila kita ingin bangkit, apabila kita ingin memulai lagi, dan juga bahwa udah cukup deh ya, it's enough gitu ya, menurut gue ya, udah enough, udah cukup, gue udah nggak mau lagi,
ya tentu saja Anda akan lebih tegar dan akan lebih kuat daripada yang Anda bayangkan. Baiklah, para optimal sekalian, semoga saja sharing di hari ini bermanfaat. Apabila Anda suka, silahkan di-sharing kepada teman-teman Anda, dan silahkan tinggalkan pesan di bawah ini. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Salam optimis, sampai jumpa. Bye-bye.